di materi terkait basis pengetahuan, ya jadi di dalam basis pengetahuan ini tentu adalah hal utama dalam membangun sebuah kecerdasan artifisial. Basis pengetahuan ini atau bisa disebut sebagai knowledge base ini bisa digunakan oleh mesin inferensi untuk memproses sebuah output. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, sebuah masalah atau inputan atau mungkin pernyataan atau hal-hal yang lain yang digunakan sebagai inputan ini tentu harus memiliki basis pengetahuan atau knowledge base tadi, di mana di dalam komputer bisa dikatakan cerdas kalau dia memiliki pengetahuan di sana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini ya di dalam sebuah komputer terutama nanti untuk komputasi cerdas tentu dia memiliki basis pengetahuan. Di dalam basis pengetahuan ini dia akan diproses melalui motor inferensi yang nantinya akan menjadikan masalah yang tadi di-input kemudian sudah diterapkan knowledge base-nya ini menjadi output berupa solusi atau mungkin jawaban dari permasalahan yang di-input di awal. Jadi tentunya di dalam basis pengetahuan, dalam sebuah kecerdasan, hal penting. Karena apa? Knowledge atau pengetahuan ini adalah hal utama yang harus dimiliki. Tanpa adanya knowledge, tentu nanti sebuah sistem itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi hal utama yang perlu diketahui atau dipunyai lah kayak gitu. Di dalam basis pengetahuan ada namanya knowledge engineer, sebuah proses yang digunakan untuk mengoleksi atau mengumpulkan dan mengorganisir sebuah pengetahuan. Jadi ini adalah knowledge engineer. Nah, tahapannya ini jadi dia menyusun permasalahan dengan menginterpretasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban misalnya pakar atau pertanyaan yang diajukan, dikoleksi dulu, kemudian diorganisir, barulah ini nanti digunakan sebagai basis untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, dalam basis pengetahuan ini ada namanya knowledge representation, di mana pengetahuan ini akan direpresentasikan melalui basis pengetahuan sendiri. Tahapannya ini dimasukkan dalam sebuah skema atau diagram sehingga nanti akan diketahui relasi atau hubungan antara data yang dimasukkan dengan data-data yang lain itu seperti apa. Nah, ini bagaimana tadi ya merepresentasikan sebuah pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu dibuat bentuknya seperti skema ya, di mana skema ini nanti digunakan untuk mengetahui atau mencari tahu ya relasi atau keterhubungan dari masing-masing data yang tadinya dihubungkan. Untuk proses representasi pengetahuan ini tentunya merepresentasikan pengetahuan itu sendiri dalam menguji sebuah kebenaran. Bagaimana kebenaran itu sesuai dengan nalar atau sesuai dengan logika, di mana penggunaannya bisa menggunakan list, ini digunakan dalam LISP, kemudian ada predikat, kalkulus, biasanya pada prolog atau mungkin menggunakan tree. Ya, ini untuk cara-cara lama ya. Jadi di dalam tree ini nanti bisa menggunakan heuristik. 3 hal ini bisa dilakukan dalam proses representasi pengetahuan. Bagaimana nanti pengetahuan itu bisa direpresentasikan agar basis pengetahuan itu bisa menguji kebenaran dari penalaran yang didapatkan. Contoh, misal ketika kita menggunakan prolog, Andi anaknya Pak Ibnu, misal seperti itu. Maka nanti Andi anak Ibnu kayak gitu. Nah, ini bisa. Atau nanti kalau menggunakan heuristic search, nanti bentuknya seperti pohon. Kemudian untuk karakteristik dalam representasi pengetahuan, ini biasanya dapat diprogramkan. Kemudian dalam representasi pengetahuan, ini juga dapat dimanfaatkan untuk proses penalaran, untuk menggambarkan sebuah
kesimpulan dari sebuah fungsi kecerdasan. Jadi representasi pengetahuan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk tadi menggambarkan bagaimana menalar, kemudian membuat sebuah kesimpulan, karena kan fungsi dari sebuah kecerdasan ini adalah bagaimana kita memberikan sebuah kesimpulan dari nalar yang kita dapatkan. Selanjutnya, untuk penggunaan pengetahuan sendiri, ini bisa digunakan dalam proses acquisition. Bagaimana nanti mengintegrasikan sebuah informasi baru ke dalam pengetahuan di dalam sistem. Nah, ini ada dua level ya di dalam acquisition. Yang pertama itu bagaimana menyusun fakta ke dalam sebuah database di sini. Kemudian setelah tadi fakta disusun dalam database, tentunya perlu pembuatan fungsi untuk mengintegrasikan fakta tadi dengan cara misalnya bagaimana belajar dan mengadaptasikannya. Jadi ada proses training dan proses testing dulu agar fakta yang telah dimasukkan dalam database ini mampu melakukan proses adaptasi atau belajar dengan tadi informasi-informasi yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya penggunaan pengetahuan ini juga melalui proses retrieval. Jadi dia mengingat kembali, kemudian melakukan penyusunan ulang terhadap pengetahuan, tentunya nanti akan dikaitkan terhadap hubungan dari masalah yang ada. Jadi retrieval ini adalah proses kembali bagaimana sistem itu akan mampu mengingat hubungan dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, sama kayak kita melakukan sesuatu ada akibatnya, kita ingat, oh tadi aku habis ngapain, kayak gitu ya. Sama di sini sistem juga seperti itu, bagaimana dia mengingat kemudian menyusun ulang pengetahuan yang didapat tentunya untuk menyelesaikan masalah. Ini ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama ini melakukan proses linking namanya. Jadi dia mengekstrak informasi baru yang didapat. Kemudian selanjutnya dia melakukan proses lumping, mengelompokkan hasil ekstraksi atau hasil tadi informasi yang baru yang didapat tersebut ke dalam sebuah pengetahuan baru. Kemudian dimasukkan dalam sebuah struktur yang tentunya nanti dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian selanjutnya dia menggunakan proses reasoning. Jadi pengetahuan ini digunakan untuk menalar suatu permasalahan. Contohnya bisa menggunakan bentuk formal reasoning. Jadi bisa menggunakan namanya logika proporsional di sini. Kemudian bisa menggunakan procedural reasoning. Ini menggunakan aturan produksi, tentunya if then, jika maka, jika apa maka apa, kayak gitu. Atau mungkin bisa menggunakan analogical reasoning. Jadi bisa menggunakan sangat sulit, kemudian bisa jadi menggunakan cukup sulit atau mudah. Karena apa? Ini tentunya lebih ke penalaran, sering, tidak, pernah, tidak pernah, ya jarang. Nah, ini juga sebagai sebuah analogical di sini. Nah, ini untuk penggunaan pengetahuan ya, jadi ada 3, ada proses acquisition, retrieval, ya, kemudian ada proses reasoningnya. Jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Ya, jadi suatu hal tidak hanya mungkin di dalam sistem, di dalam kehidupan sebuah permasalahan, jika kita mampu mendeskripsikan, kemudian menggunakan proses representasi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi atau yang dihadapi masyarakat, ini tentunya nanti akan mampu menyelesaikan permasalahan dari masyarakat sendiri, mungkin ya dari sistem sendiri. Tentunya permasalahan itu diselesaikan dengan tepat ya, atau dengan baik di sini. Baik, kita masuk di kategori representasi pengetahuan. Ini ada salah satunya
penalaran logika. Jadi di dalam representasi pengetahuan, logika ini merupakan representasi yang paling tua, jadi paling awal ada. Di mana di dalam logika ini dia mampu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dari data yang ada. Inputannya ini berupa permis, hasil outputnya ini adalah sebuah kesimpulan. Nanti saya contohkan ya. Untuk logika sendiri ini berupa sintak ya, biasanya simbol, kemudian semantik ini fakta, dan nanti proses di sini. Nah, tentunya di dalam logika ini tujuannya adalah bagaimana nanti mengambil sebuah keputusan untuk tujuan akhirnya ya, bagaimana keputusan itu bisa didapatkan. Tentunya nanti untuk proses penalaran sendiri di dalam logika ini bisa menggunakan proses deduktif dari umum ke khusus atau induktif dari khusus ke umum. Di mana di dalam logika ini ada dua ya bentuknya, ada logika preposisi bisa menggunakan and, or, not, atau implikasi atau ekuivalensi bisa menggunakan ini. Kemudian bisa menggunakan logika predikat. Ini bisa melakukan proses representasi pada fakta, kemudian bentuk well-formed formula ya. Jadi kalau logika proposisi, misal nih true and true ya, ini kan hasilnya adalah true. Karena apa? Kalau menggunakan logika proposisi and, kalau salah satunya salah atau keduanya salah, maka otomatis dia akan salah. Jadi keduanya harus benar. Kalau or, berarti kalau or ini kan atau. Di sini bisa jadi ini salah satu atau keduanya ada benar, berarti kalau satunya salah, satunya benar, ini masih bernilai benar. Atau dua-duanya benar, ini juga masih bernilai benar. Nah, ini yang or. Nah, bisa menggunakan logika preposisi. Kemudian kalau logika predikat, ini berdasarkan fakta. Misal, hari ini akan kesimpulannya hari ini saya tidak ke kampus. Nah, ini adalah logika predikat ya. Jadi bisa direpresentasikan berdasarkan fakta yang ada di sini. Nah, ini contoh ilustrasi dari representasi pengetahuan secara logik atau logika. Di sini contoh nih. Jadi dikatakan bahwa Helder ini adalah anjing. Maka kalimat ini bisa direpresentasikan secara logik. Jadi bisa menggunakan anjing dalam kurung Helder, bahwa ini sudah mewakili bahwa anjing ini adalah Helder ya. Jadi anjing yang berjenis Helder ini sudah masuk di dalam kelompok anjing kayak gitu. Jadi ini sesuai dengan penalaran logika di sini. Atau di sini juga bisa direpresentasikan secara logika menggunakan sebuah fakta. Misalnya di sini dikatakan anjing mempunyai ekor, bahwa tentunya anjing ini mempunyai ekor ya. Jadi ini sebuah fakta yang bisa diterapkan secara logika. Atau mungkin di sini yang memiliki ekor ini adalah anjing. Atau mungkin tadi ketika kita sambungkan dengan ini, Helder adalah anjing. Anjing memiliki ekor. Jadi Helder memiliki ekor ya. Karena apa? Dia adalah anjing. Nah, jadi ini ya. Jadi di dalam penarikan kesimpulan di dalam sebuah logika ini kita bisa lihat nih bentuk fakta dari kalimat yang diberikan itu seperti apa. Jadi di sini tadi ya, Helder ya adalah anjing, kemudian anjing ini mempunyai ekor, maka otomatis Helder ini memiliki ekor. Karena apa? Helder ini masuk ke kategori anjing tadi. Oke, baik. Itu mungkin untuk materi kita pada video kali ini. Selanjutnya nanti untuk lebih jelas terkait materi yang lain, karena durasi juga
tidak boleh terlalu panjang. Jadi untuk materi yang lain akan lebih saya jelaskan di dalam kelas. Untuk hari ini saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.